Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jadi di video kali ini kita masih membahas mengenai transformasi geometri, di mana topik yang akan kita bahas yaitu topik pencerminan ataupun refleksi. Nah, pencerminan sendiri itu apa? Jadi, pencerminan itu merupakan suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat-sifat bayangan pada suatu cermin. Nah, sekarang ada beberapa yang akan kita bahas di dalam pencerminan sendiri, yaitu untuk yang pertama, pencerminan bisa dilakukan terhadap sumbu X, kemudian yang kedua terhadap sumbu Y, kemudian yang ketiga itu terhadap pusat koordinat atau titik 0,0. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu terhadap sumbu X atau kita notasikan dia dengan MX. Nah, bagaimana itu? Jadi jika kita memiliki suatu titik yaitu P, X, Y, jika kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya atau P aksennya ya, di sini P aksen 1 itu adalah X, min Y. Karena apa? Ternyata setelah dicerminkan, dia Y-nya negatif, sedangkan untuk nilai X-nya dia tetap. Maka dapat kita simpulkan bahwa jika ada suatu titik yaitu X, Y, kita lakukan pencerminan terhadap sumbu X, maka bayangannya atau P aksen itu adalah X, min Y. Nah, bisa juga kita tuliskan dalam perkalian matrik bahwa X aksen dan Y aksen atau bayangan dari X dan bayangan dari Y itu diperoleh dengan mengalihkan 1, 0, 0, min 1. Ini adalah matrik pencerminan terhadap sumbu X dengan titik asalnya, yaitu titik P, yaitu X, Y. Kemudian yang kedua, jika titik P ini kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya itu adalah min X, Y. Atau dapat kita tuliskan bahwa ketika ada titik P, kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya itu adalah min X, Y. Atau bisa juga dituliskan dalam bentuk perkalian matrik, di mana untuk matrik pencerminan terhadap sumbu Y itu adalah min 101 dikalikan dengan XY. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ya, yaitu jika dicerminkan terhadap pusat koordinat. Pusat koordinat itu di sini nih, ini adalah 0,0. Maka bayangannya itu adalah tinggal dinegatifkan. X-nya dinegatifkan, kemudian nilai Y-nya dia juga dinegatifkan. Nah, untuk matrik terhadap pencerminan terhadap titik pusat sendiri itu adalah min 1, 0, 0, dan min 1. Oke, langsung aja kita akan coba contohkan untuk pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan juga pusat koordinat. Misalkan di sini kita disuruh menentukan bayangan dari lingkaran karena pencerminan terhadap sumbu X. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita misalkan terlebih dahulu suatu titik, yaitu misalkan titik A, yaitu X, Y. Ketika titik A, X, Y ini kita cerminkan dia terhadap sumbu X atau kita notasikan dengan MX tadi ya, maka bayangan titik A atau A aksen, ingat tadi ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka jadinya bayangannya itu adalah X, min Y. Nah, X yang di sini ini merupakan X aksen atau bayangan dari X, kemudian min Y di sini dia merupakan Y aksen atau bayangan dari Y. Sehingga kita peroleh dua buah persamaan. Yang pertama itu adalah X sama dengan X aksen. Yang kedua itu adalah min Y sama dengan Y aksen. Atau Y itu sama dengan min Y aksen. Nah, kemudian untuk X dan Y ini tinggal kita substitusikan saja dia ke persamaan lingkaran. Jadi substitusikan ke persamaan lingkaran yaitu X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan 2X kemudian dikurangi dengan Y ditambah 4 dia sama dengan 0. Nah, X-nya kita ganti dengan X aksen. Berarti ini menjadi X aksen kuadrat.
kemudian ditambah dengan y-nya itu menjadi min y aksen kuadrat, kemudian ditambah dengan 2 kali x aksen, kemudian min y aksen ditambah dengan 4, dia sama dengan 0. Kemudian aksennya boleh langsung kita hilangkan, karena kita sudah tahu ini merupakan bayangannya, maka ini menjadi x kuadrat plus y kuadrat, kemudian ditambah dengan 2x, ditambah dengan y, plus 4, dia sama dengan 0. Nah, ini merupakan bayangan dari lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x min y plus 4, dicerminkan terhadap sumbu x. Oke, kemudian kita akan ke yang berikutnya, bahwa pencerminan itu dapat dilakukan terhadap garis y sama dengan x dan juga garis y sama dengan min x. Jadi, misalkan terdapat suatu titik, ya, misalkan ada titik P, x, y, jika kita cerminkan dia terhadap garis y sama dengan x, maka bayangannya atau P aksennya itu adalah y, x. Jadi tinggal dibalik. Jadi yang tadinya x jadi y, yang tadinya y jadi x. Nah, kemudian kalau dicerminkan terhadap y sama dengan min x, jadinya apa? Kalau dicerminkan terhadap y sama dengan min x, itu jadinya bayangannya adalah min y, min x. Nah, untuk pencerminan terhadap y sama dengan x sendiri, itu matrik pencerminannya adalah 0, 1, 1, 0, sedangkan untuk y sama dengan min x, matriknya itu adalah 0, min 1, min 1, 0. Oke, kemudian kita akan coba contohkan untuk refleksi terhadap garis y sama dengan x dan garis y sama dengan min x. Misalkan di sini ada suatu persamaan parabola, kemudian yang ditanyakan bayangan dari parabola tersebut jika dilakukan pencerminan terhadap garis y sama dengan min x. Berarti kita harus memisahkan terlebih dahulu suatu titik A, boleh, yaitu A itu adalah x, y. Jadi ketika a, x, y ini kita cerminkan dia terhadap garis y sama dengan min x, maka bayangannya itu adalah min y, min x. Nah, min y sendiri ini adalah x aksen, kemudian min x sendiri ini adalah y aksen. Sehingga kita peroleh dua buah persamaan, yaitu min y sama dengan x aksen, atau y-nya dia sama dengan min x aksen, kemudian yang kedua min x sama dengan y aksen, atau x-nya itu sama dengan min y aksen. Nah, kemudian nilai x dan y ini tinggal kita lakukan substitusi. Jadi substitusi ke persamaan parabolanya, yaitu x kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan y min 1 itu sama dengan 0. Kemudian tinggal kita ganti aja. X-nya kita ganti dengan min y aksen. Jadi ini bentuknya menjadi min y aksen kuadrat. Kemudian ditambah dengan 4 kali min y aksen. Kemudian ditambah dengan y. Y-nya itu adalah min x aksen. Kemudian min 1 ini sama dengan 0. Maka aksennya boleh kita hilangkan. Berarti min y kuadrat ini menjadi y kuadrat. Kemudian yang ini menjadi min 4y, kemudian dikurangi dengan x, dikurangi 1, ini sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan bayangan parabola yang dilakukan pencerminan terhadap garis y sama dengan min x. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai refleksi terhadap suatu garis x sama dengan m, dan juga terhadap suatu garis y sama dengan k. Ya, ini y sama dengan k ya. Nah, m sama k itu apa? M sama dengan k itu dia merupakan suatu konstanta atau bilangan biasa. Misalkan nanti x sama dengan 2 ataupun x sama dengan min 2, itu menggunakannya rumus ini. Jadi, misalkan di sini kita memiliki titik awal yaitu x, y. Jika kita lakukan pencerminan terhadap x sama dengan m, maka bayangannya itu adalah 2 kali m, kemudian dikurangi dengan x, y.
Jadi nilai Y-nya tetap, sedangkan nilai X-nya itu menjadi 2M min X. Kemudian kalau pencerminan terhadap Y sama dengan K, itu artinya nilai X-nya yang tetap, kemudian untuk nilai Y-nya itu menjadi 2K min Y. Oke, ingat-ingat ya. Jadi terhadap X sama dengan M atau terhadap Y sama dengan K. Oke, langsung aja kita akan contohkan untuk refleksi terhadap suatu garis. Bahwa di sini misalkan terdapat suatu persamaan garis. Yang ditanyakan bayangan dari garis ini jika dilakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan 3. Maka untuk menentukan bayangannya, kita misalkan terlebih dahulu titik A, yaitu X, Y. Ketika titik A ini X, Y, kita refleksi dia terhadap Y sama dengan 3, maka tadi ingat rumusnya, itu adalah rumusnya X-nya tetap, untuk Y-nya dia berubah jadi 2K min Y. Dalam hal ini K-nya itu adalah 3, maka A aksennya itu adalah X, 2 kali 3 min Y. Kemudian berarti A aksennya itu dia sama dengan X, 6 min Y. Nah, ini adalah X aksen. Kemudian 6 min Y ini adalah Y aksen. Berarti kita peroleh dua buah persamaan. Yang pertama X sama dengan X aksen. Yang kedua itu adalah 6 min Y sama dengan Y aksen. Atau min Y itu sama dengan Y aksen min 6. Atau Y-nya dia sama dengan min Y aksen plus 6. Nah, setelah itu tinggal kita lakukan substitusi aja. Jadi kita substitusi nilai X dan Y-nya itu ke persamaan garisnya, yaitu ke 2X plus 3Y plus 7 itu sama dengan 0. Maka untuk X-nya kita ganti dengan X aksen, berarti 2 kali X aksen tambah 3. Untuk Y-nya kita ganti dengan min Y aksen plus 6 plus 7 itu sama dengan 0. Nah, berarti untuk aksennya boleh kita langsung hapus. Berarti ini menjadi 2X, kemudian min 3Y, kemudian ditambah dengan 18, ditambah dengan 7, itu sama dengan 0. Sehingga ini menjadi 2X min 3Y ditambah dengan 25. Nah, ini merupakan bayangan dari persamaan garis 2X tambah 3Y tambah 7 yang dilakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, kemudian silahkan anak-anak bisa coba jika terdapat suatu persamaan garis yaitu 3X plus Y min 2 karena pencerminan terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan pencerminan terhadap garis X min 3 sama dengan 0, persamaan bayangannya itu apa? Nah, silakan anak-anak coba. Nanti jika ada kesulitan bisa anak-anak tuliskan di kolom komentar. Oke, semoga video penjelasan mengenai transformasi, mengenai pencerminan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.